Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang di channel MH Project. Ya, pada video kali ini saya akan sedikit sharing tentang pengalaman penggunaan selama kurang lebih 1 bulan pemakaian, dan mungkin ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam penggunaan yang saya rasakan di sini. Dan di sini saya coba untuk merekod ya di luar ruangan, mungkin agak sedikit berisik ya. Jadi kita mencari suasana baru aja. Oke lah ya. Untuk beberapa faktor sih dalam kurang lebih 1 bulan penggunaan ini, mungkin ya ada beberapa hal yang bisa dibilang kurang nyaman ya, dan juga ada beberapa hal yang sangat saya sukai dari Infinix Hot 30i ini ya. Mungkin dari segi yang pertama adalah ya dari segi casingnya ya, seperti ini. Dia terbuat dari seperti glossy gitu ya, tapi bukan kaca sih, lebih ke plastik, tapi plastik yang glossy dan bukan kaca. Dan sebenarnya untuk desainnya sendiri dia cukup bagus ya, cukup estetik gitu. Dan dari segi bodi juga sangat pas untuk digenggam, dia nggak terlalu gede dan tidak terlalu kecil juga, jadi sangat cocok untuk penggunaan harian. Jadi kalau disaku itu ya pas-pas saja gitu, nggak terlalu besar dan tidak terlalu kecil, pas lah intinya ya. Dan untuk bodinya ini seperti ini, dia glossy seperti ini. Sebenarnya bagus-bagus saja sih menurut saya ya, karena cukup estetik, tapi kekurangannya dia kalau terkena jari gitu gampang kotor seperti ini ya. Makanya biasanya kita diberi ini ya, soft case ya, yang terbuat dari seperti karet sih ya. Jadi kita pasang biar tidak gampang kotor gitu ya. Jadi biasanya saya pasang, dan untuk fingerprint di bagian samping ini juga sangat saya sukai karena lebih praktis gitu ya. Dan salah satu kelebihan Infinix Hot 30 ini adalah dari segi layarnya juga ya. Selain luas, dia juga memiliki kecerahan yang cukup cerah sih. Bahkan di luar ruangan, ini saya di luar ruangan dan ini cukup terang ya, cukup terang di luar ruangan. Dan untuk kemampuan layarnya masih terbilang cukup bagus ya dalam menampilkan dalam pencahayaannya, lihat. Dan untuk baterainya juga cukup awet sih menurut saya untuk pemakaian harian. Dia dibekali kapasitas 5000 mAh ya. Ya seperti ini. Dan untuk pemakaian harian itu bisa dibilang sangat awet, dengan catatan selama tidak digunakan untuk gaming ya. Tapi jika Anda gunakan untuk gaming, dia akan sedikit boros menurut saya. Sangat-sangat boros sih. Jadi kayak cepat habis gitu ya kalau digunakan untuk gaming ya. Untuk layarnya sendiri dia sudah memiliki resolusi HD ya. Meski belum full HD, tapi untuk harga 1,5 jutaan dia sudah cukup bagus, apalagi sudah dibekali dengan hash rate yang cukup mumpuni yaitu 90 Hz ya. Tapi bisa kita pilih sih antara 90 Hz atau 60 Hz. Jadi sesuai pilihan kita sendiri saja ya. Dan salah satu hal yang paling saya suka dari Infinix Hot 30 ini adalah dari segi kameranya ya. Kameranya cukup bisa diandalkan kalau menurut saya, cukup bagus. Dan ini yang paling saya suka dari HP ini ya. Ya meski untuk segi body ya, ini sebenarnya untuk layar depannya masih ada plastik pelindungnya ya. Belum saya copot. Jadi kelihatan kotor-kotor itu lebih ke plastik pelindungnya ya. Plastik tipis gitu. Nah, lihat. Untuk kameranya cukup bagus. Sore ini saya merekamnya pakai kamera HP ya, jadi kurang fokus kadang. Nah, karena kita lagi merekam di luar, jadi saya tidak bisa merekam menggunakan webcam ya. Kalau dalam ruangan kita biasanya menggunakan webcam, tapi karena kita lagi di luar ini ya, coba merekam di luar agar gambar lebih bagus gitu ya. Nah, lihat untuk AI cam-nya juga bagus dan mode cantik. Terutama untuk videonya dia bisa berubah otomatis ya, antara mode-mode biasa dan mode malam, itu tergantung pencahayaan ya. Nah, untuk beberapa keluhan lagi, dia memiliki ya bisa dibilang bloatware yang lumayan banyak ya. Jadi aplikasi-aplikasi bawaan dari sistem itu yang sebenarnya tidak kita butuhkan, tapi sudah diinstal oleh pihak developer ya dari sananya. Dan di sini jika kalian ingin men-setting pada bagian hash rate, kalian bisa pergi ke bagian setting lalu ke bagian layar ya dan kecerahan. Nah, di bagian di sini kalian akan menemukan pada bagian rasio penyegaran layar. Nah, di sini jika kalian ingin men-setting ya antara 90 Hz atau 60 Hz, bisa kalian tentukan sendiri.
Tapi jika kalian setting di 90 Hz biasanya baterainya akan cepat habis ya. Jadi lebih baik kalian setting di bagian otomatis saja. Dan untuk RAM-nya ya, di sini kalian bisa lihat. Di sini kalian bisa men-setting untuk virtual RAM-nya ya. Kalian bisa men-settingnya di bagian ini ya. Di sini tertulis 8 GB plus 8 GB RAM. Nah, di sini untuk virtual RAM-nya kalian bisa tentukan antara 3 GB, 5 GB atau 8 GB. Tapi jika kalian lebih suka di multitasking di mana kalian lebih sering membuka banyak aplikasi ya sekaligus, lebih baik kalian fullkan saja, dimaksimalkan di 8 GB. Jadi untuk pekerjaan multitasking itu dia lebih lancar dan lebih smooth gitu ya. Tapi kalau kalian tidak terlalu banyak multitasking, mungkin VRAM-nya sekitar 5 atau 3 GB saja sudah cukup ya. Karena untuk RAM bawaannya saja sudah 8 GB itu sudah cukup oke. Dan salah satu keluhan yang paling saya sayangkan adalah dari kemampuan gamingnya ya di sini. Nah, di sini saya coba untuk bermain Mobile Legend. Nah, kita akan coba buka Mobile Legend di sini. Mungkin agak lama ya karena di sini jaringan saya juga sedikit lemot di sini. Di sini saya menggunakan jaringan WiFi ya, tidak saya pasang kartu GSM ya, karena kartu GSM saya pasang di HP saya yang satunya lagi. Nah, mungkin kita skip aja ya sampai kita buka. Nah, di sini ya. Untuk settingan gamingnya sebenarnya sudah cukup bagus sih, untuk tampilan grafiknya itu juga cukup oke ya. Akan tetapi untuk di Mobile Legend ini untuk settingan grafisnya, nah untuk settingan grafisnya hanya mentok pada grafik tinggi ya, sedang, tinggi. Dan untuk frame rate-nya hanya pada grafik rendah dan tinggi ya. Jadi dia belum mendukung mode apa itu ultra. Kalau di Advance GX saya dia sudah mendukung di mode ultra ya. Kemungkinan kalau Infinix Hot 30 yang versi chipset apa itu Unisoc mungkin dia support ya. Tapi yang masuk di Indonesia itu dia chipsetnya adalah MediaTek Helio G37. Jadi yang chipset Unisoc tidak masuk di Indonesia. Nah, mungkin itu ya yang paling saya disayangkan adalah pada bagian gamingnya dan bloatware yang tidak terlalu kita butuhkan seperti aplikasi-aplikasi lah ya. Sebenarnya yang sangat-sangat tidak kita butuhkan sekali, akan tetapi karena dia adalah aplikasi bawaan sistem jadi tidak bisa dihapus ya. Itu yang paling disayangkan, susah untuk dihapus ya. Dan salah satu hal yang paling saya sukai lagi adalah dia sudah mendukung slot khusus untuk micro SD ya. Jadi selain dual SIM, dia di situ juga sudah disediakan slot untuk micro SD. Jadi kalian bisa langsung memasang dual SIM sekaligus micro SD secara bersamaan tanpa harus mengorbankan SIM card kalian ya. Nah, di sini ya. Ini yang paling disayangkan lagi adalah yaitulah ya cepat kotor. Makanya kita harus memasang yang namanya softcase agar tidak gampang kotor. Jadi selama pemakaian kurang lebih sebulan ini menurut saya ya beberapa kekurangannya cuma itu aja ya. Untuk gaming itu yang paling mengecewakan. Jadi kalau kalian suka gaming sepertinya HP ini kurang cocok. Terusan yaitu untuk body. Kalau kalian tidak memasang softcase-nya kemungkinan ya gampang apa itu? Gampang kotor lah. Ya, yang paling disayangkan cuma itu, tapi untungnya kita sudah dibekali dengan softcase ya. Jadi kita bisa memasang softcase-nya agar sidik jari kita itu tidak gampang membekas gitu ya. Sedangkan untuk fitur lainnya menurut saya sudah cukup oke. Apalagi untuk pemakaian harian saja ya. Apalagi jika kalian hanya menggunakan untuk ya kepentingan sosial media, mungkin untuk membuat konten ya. Itu membutuhkan kamera yang bagus, dan kamera Infinix Hot 30 ini menurut saya sudah cukup mendukung dan bisa diandalkan ya, apalagi untuk pembuat konten. Jadi menurut saya HP ini cukup worth it saja bagi kalian yang tidak terlalu hobi gaming. Akan tetapi jika kalian hobi gaming mungkin ya HP ini kurang worth it lah menurut saya. Kalian bisa coba memilih HP yang lain seperti ya mungkin pesaingnya yang pendatang baru ya, yaitu Itel S23. Itu cukup bagus buat gaming katanya ya, tapi untuk segi kameranya memang tidak bisa diandalkan, tidak sebagus Infinix Hot 30i lah menurut saya ya. Ya mungkin itu dulu ya untuk video kali ini, hanya sekedar review singkatnya. Ini hanya sekedar sharing pengalaman ya penggunaan selama kurang lebih 1 bulan, dan selama 1 bulan ini tidak ada problem yang saya alami baik itu nge-freeze dan yang lain. Akan tetapi ya hanya itu yang cukup mengganggu, yaitu untuk masalah gamingnya dan juga masalah
body yang gampang kotor itu aja ya. Sedangkan untuk ya desain bodinya sebenarnya cukup estetik dan bagus sih ya. Jadi cukup worth it kalau menurut saya. Oke, terima kasih telah menonton. See you in next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.